Ya baik, di tengah panasnya isu pelanggaran HAM dan tidak keadilan di tanah Papua, pemerintah menugaskan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk menangani langsung persoalan Papua. Jadi katanya ia akan fokus pada percepatan pembangunan sekaligus mengawasi isu-isu hak asasi manusia. Bahkan rencananya itu akan punya kantor khusus di Papua dan ini sudah dibicarakan. Namun mari kita lihat kenyataan di lapangan. Jadi Komnas HAM mewakili Papua uh, mencatat ada 22 potensi pelanggaran HAM hanya dalam 6 bulan pertama tahun 2025. Mulai dari konflik agraria, kerusakan lingkungan akibat tambang nikel di Raja Ampat. Lalu, itu saya tapi ada masalah ketenaga kerjaan hingga kelaparan dan pendidikan yang terbengkalai. Dan yang paling menyedihkan itu satu kasus bahkan catat penyampaian hak kelompok rentan akibat proyek strategis nasional di Merauke. Lalu Papua itu bukan hanya Papua itu bukan hanya butuh jalan dan menara, Papua itu butuh perlindungan hak, partisipasi rakyat dan pengakuan atas kedaulatan sosial budaya mereka. Jadi banyak orang asli Papua khawatir penugasan ini hanya menjadi langkah simbolik. Selama ini tuh pembangunan seringkali berarti ekspansi ekonomi, tapi tidak menjawab luka kolektif yang dialami rakyat Papua sejak lama. Dan sumber daya alam itu digeruk, tapi masyarakat adat hanya jadi penonton. Jadi negara hadir sebagai investor dan bukan sebagai pelindung. Jadi pertanyaan sederhana itu apakah Gibran akan menjadi pemimpin yang mendengar atau hanya panjangan tangan dari model pembangunan lama yang elitis dan eksploitatif. Jadi Papua itu tidak minta dimanjakan, tapi Papua hanya ingin didengar karena pembangunan sejati itu bukan soal proyek tapi soal keadilan dan keadilan dimulai dari keberpihakan. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah penugasan Gibran di Papua akan membawa keadilan atau hanya memperpanjang penderitaan yang sama dalam wajah baru? Tulis di kolom komentar kalian. Terima kasih. Wapres Gibran ini sepertinya mau disingkirkan. Buktinya banyak tugas program kerja dari presiden sekarang ini hampir diselesaikan oleh AHY. Sehingga Gibran mau ditugaskan ke Papua. Dan ini murni pertarungan politik antara AHY dan Gibran untuk tahun 2029. Ya, kalau kita lihat itu, tanah Papua, rakyat Papua jadi korban dari pertarungan politik kedua anak presiden ini. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah ini gimmick politik atau memang pembangunan untuk tanah Papua?